Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan Manaratul Hubbi, menara cinta yang kedua. Sirrun khatirun, rahasia penting. Rahasia yang penting sekali ini adalah rahasia tentang perempuan. Mengapa penting? Karena perempuan ini bagaikan sihir yang dapat membuat suaminya bertekuk lutut. Mengapa suami bisa begitu sangat menyintai istrinya? Kenapa istri dapat membuat suaminya mabuk kepayang dengan cara-cara gila? Mari saya gambarkan keadaan keduanya. Keduanya terlibat dalam permainan cinta yang dinamis. Ketika suami tidak tampak dari istrinya, sebenarnya dia, suaminya itu, hadir di dalam jiwanya. Ketika istri tidak nampak dari suaminya, ternyata istri itu bersembunyi dalam dada suaminya. Ajib, mengherankan urusan dua insan yang saling menyintai ini. Dari mana cinta ini yang tiba-tiba datang? Apa yang menyebabkan keduanya saling jatuh cinta? Bahasa tubuh keduanya mengatakan, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Katakan apa yang ingin kau katakan. Berbuatlah sesukamu. Asal tidak sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka aku tidak akan pernah marah kepadamu selamanya. Apa yang engkau katakan padaku, aku tahu bahwa engkau pasti mengatakan itu tidak ada maksud lain kecuali kebaikan. Di sisi lain, engkau benar-benar ingin menjadikan aku budakmu. Inilah yang aku khawatirkan. Aku lebih mengetahui engkau daripada dirimu sendiri. Sungguh bahwa aku sangat menyintaimu dan aku tidak akan mengkhianati cintaku kepadamu untuk selamanya. Aku tidak mungkin akan menikahmu dari belakang. Suami itu begitu lengket kepada istrinya, seperti besi lengket pada magnet. Sepasang suami istri ini menyatu. Ketegasan dan kekerasan tekad suami ternyata membuat istrinya lengket seperti tubuh yang satu. Pernahkah kamu mengalami perasaan cinta semacam ini? Jika kamu pernah mengalami, engkau pasti merasakan ketenangan dan kenyamanan batin yang luar biasa. Tidak peduli dunia gaduh, negara gonjang-ganjing, carut-marut, karena engkau tahu di depanmu ada kekasihmu. Kau tidak peduli jika semua orang akan membencimu. Kau tidak susah dengan semua itu. Karena di depanmu ada mata air jernih yang dapat menghilangkan dahaga rohanimu dan dapat mengenyangkan batinmu. Dan karena dia juga menyintaimu. Jika kamu susah, resah, gundah, dan takut, kamu dapat berlindung di pelukannya. Suaranya yang merdu segera akan menghilangkan gemetar yang bergemuruh di dadamu. Lalu kamu hanyut dan tenggelam dalam ketenangan. Mengapa bisa seperti itu? Karena kamu menyintainya karena Allah. Betul, itulah rahasianya, cinta karena Allah. Untuk para suami, pernahkah engkau mencoba untuk benar-benar mencintai istrimu karena Allah? Karena ingin mendapatkan ridhonya saja? Jika istrimu ngambek cukup lama, tanyailah ia dengan hati yang bening, sebening susu manis yang telah dingin. Kamu jangan ikutan ngambek ya, tapi tanyailah dia, apa masalahnya, mengapa ngambek, mengapa dia melulu, tanyalah. Ketika istrimu sedih, ikutlah merasakan kepedihan hatinya, keloro-loro bareng. Begitu juga ketika dia gembira, ikutlah gembira. Kenyang atau lapar harus kamu rasakan bersama. Maafkanlah atas kekeliruan istrimu. Berkorbanlah untuk membahagiakan istrimu. Penuhilah apa yang diinginkan sebelum dia meminta kepadamu. Nasihatilah dia karena Allah dengan penuh kelembutan.
agar istrimu selalu taat kepada Allah. Nasihatilah dia karena Allah dengan penuh kelembutan agar istrimu selalu taat kepada Allah. Bantulah dia agar menjadi seorang istri yang taat kepada Allah dan tegar menghadapi ujian hidup. Berilah pujian ketika istrimu berbuat ihsan kepadamu, berbuat baik kepadamu. Sekarang untuk para istri, pernahkah engkau berusaha menyintai suamimu karena Allah? Karena ingin mendapatkan ridhonya semata, lalu dengan hati lembut, selembut air segar, berusahalah untuk selalu berbaik sangka kepada suamimu. Dan berterima kasihlah kamu kepada suami atas perlakuan baiknya kepadamu. Doronglah suamimu untuk menjauhi hal-hal syubhat dan maksiat. Salatlah bersama-sama, berpuasa bersama-sama, menangis berdua dalam khusyuknya beribadah dengan bersama-sama. Sungguh semua ini akan dapat merajut jalinan cinta kalian berdua semakin kuat. Tunjukkan kecantikanmu di depannya, agar dia merasa cukup hanya dengan kau seorang. Kaulah kekasihnya, teman dekatnya, sahabatnya, kadang-kadang bertingkah seperti anak perempuan kecilnya, dan kadang-kadang bersikap seperti ibunya. Bersoleklah dengan merias diri secantik mungkin, agar suamimu tidak melirik wanita lain. Dengan demikian kamu telah menyelamatkan suamimu dari dosa. Karena di matanya hanya engkaulah yang paling cantik. Hanya engkaulah sang kekasih pujaan. Cinta yang paling tinggi nilainya adalah cinta karena Allah. Karena cinta seperti itu akan melahirkan keramahan dan persahabatan. Akan melahirkan rasa rindu di hati, akan selalu kompak dan seias kata, serta mengalirkan kebahagiaan yang terus-menerus pada kalian berdua. Bagaimana pendapatmu kalau teman hidupmu seperti itu? Sungguh pasti merupakan pengalaman ruhani yang luar biasa. Jika kamu mau menginstal ulang kehidupan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang berdiri di atas pondasi cinta karena Allah, kapanpun kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa melakukan penginstalan ulang rumah tanggamu. Sekali lagi, kapanpun kamu mau, pasti bisa. Karena ghairu masrud. Karena tidak ada syarat apapun kecuali mengubah cara pandangmu. Cinta yang tumbuh karena jabatan, harta benda, kegantengan, atau kecantikan, atau status sosial akan hilang bersama hilangnya semua itu. Adapun cinta karena Allah akan bertahan hingga hari pertemuan dengan Allah di bawah aras singgasana Allah yang diliputi cahaya warna-warni dalam sebuah keindahan pemandangan ukhrawi yang spektakuler dan dahsyat. Wow, betapa indahnya jika kalian berdua yang saling menyintai dikumpulkan kembali oleh Allah di bawah naungan arasnya yang maha rahman, dalam balutan cinta yang sempurna, dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang sebenar-benarnya cinta. Bagi suami istri yang saling menyintai karena Allah, tidak berlaku ungkapan, aku sungguh menyintaimu, hanya kematian yang akan memisahkan kita berdua. Tapi seorang mukmin yang saling menyintai karena Allah akan mengatakan, aku sungguh menyintaimu, hanya kematian yang akan memisahkan kita berdua untuk sementara. Lalu kita bertemu kembali. Hanya kematian yang akan memisahkan kita berdua untuk sementara. Setelahnya itu kita ketemu kembali. Kalaupun ajal akhirnya datang juga, dan pasti datang, maka itu sifatnya hanya sementara. Jika keduanya sudah sama-sama meninggal dunia, masuk dalam hidup di alam kelanggengan, Allah akan mempertemukan kembali kedua insan yang saling menyayangi ini, yang saling menyintai karena Allah ini, tentu dalam wujud yang lebih sempurna, di mana cinta tidak lagi mengandung penderitaan, rindu tidak menyimpan siksaan, kemesraan dan cinta kasih tak lagi mengenal perpisahan. Cinta karena Allah tidak akan terwujud
kecuali ikhtiarnya dengan yang diridhoi Allah pula. Bunga-bunga harum cinta suci tidak akan tumbuh kecuali ditanam di tanah yang sesuai dan layak untuk ditanami, yaitu hati yang suci bersih, yaitu hati yang penuh dengan iman. Iman inilah yang akan memuaskan jiwa orang. Iman ini pula yang akan menghibur orang-orang yang dilanda duka. Iman ini juga yang akan menguatkan orang-orang yang lemah. Di dalam iman ada kasih sayang dan kelembutan. Dengan hadirnya iman di hati, maka kesedihan, kesengsaraan akan dirubah menjadi kesedihan dan kesengsaraan yang berpahala. Wahai para istri, para suami, dengan memperbaiki spiritual kita, meningkatkan kualitas ruhiyah kita, akan dapat mengantarkan batin kita sampai pada tahap di mana kita dapat mengenal teman kita yang sejati. Dan dengan anugerah Allah kita dapat bertemu dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang pas, yang seiring, sejalan, dan seperjuangan. Salah seorang soleh berkata, arwahul mu'minin tata'araf. Roh-roh orang mukmin itu saling mengenal. Setelah iman dan ikhtiar yang benar, apakah sudah cukup ini? Apakah dengan iman suami, istri, lalu keduanya dapat bahagia dalam satu rumah tangga? Iman sangat penting. Iman itu seperti paku yang bisa membuat bangunan rumah tangga berdiri tegak dan dapat memperkuat hubungan dua belah pihak. Ini tidak diragukan lagi. Akan tetapi masih ada beberapa hal lain yang dibutuhkan. Karena kita ini manusia. Karena kita ini manusia yang butuh makan, rumah, dan lain sebagainya. Karena kita ini manusia. Yaitu memperkuat ikatan hubungan kasih sayang antara suami istri. Menghormati perasaan pasangannya. Suami butuh istri, istri butuh suami. Maka pergaulah istrimu sebagaimana seorang wanita. Jangan kamu perlakukan seperti laki-laki. Sebaliknya, suamimu itu laki-laki, maka jangan engkau perlakukan seperti wanita. Penampilanmu yang menarik itu penting bagi suamimu. Perhatianmu atas pendapatnya juga penting baginya. Penantianmu padanya untuk segera pulang ke rumah juga tak kalah pentingnya bagi dia. Hormatmu pada suami juga penting, lebih-lebih di depan keluarganya. Janganlah kamu melakukan hal-hal yang suamimu tidak suka, atau melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek yang dia benci sebagai bentuk penghormatan kepada suami juga. Ini penting bagi dia. Wahai para suami, perhatianmu atas perasaan sentimentalnya, perasaan romantismenya, bagi istri itu penting. Kekagumanmu, pujianmu atas apa yang dikerjakannya, walau hanya menampakkan wajah berseri-seri itu juga penting. Ungkapan dan pernyataanmu atas cinta dan kasih sayangmu kepadanya itu juga penting. Misalnya sehari harus 10 kali engkau katakan, itu tidak masalah. Semua itu kadang di mata suami bukan sesuatu yang urgen, tapi itu kenyataannya dapat membangkitkan kasih sayang istri. Semakin istri menyayangi suaminya, semakin sering dia bertanya dalam hatinya, apakah suamiku masih menyintaiku, apa sudah tidak? Apakah suamiku masih menyintaiku, apa sudah tidak ya? Maka seringlah katakan kepadanya, I love you. Maka berilah kepastian padanya, agar perasaan was-wasnya hilang dengan ungkapan kata cinta padanya, dengan sorot mata penuh kasih, dengan merangkul, memeluk, dan mencium tipis, sekali-kali pangku atau digendong sebagai kejutan. Itu juga bagus, lebih-lebih ketika urusan rumah tangga dan anak-anak menumpuk. Kamu wahai suami, sekali-kali berperanlah sebagai suami sekaligus bapaknya. Jangan lupa, gara-gara dia sekarang menjadi istrimu, dia menjadi kehilangan bapaknya, atau setidaknya jauh dari bapaknya yang penuh kasih sayang.
Dia juga kehilangan kakak dan adik-adiknya yang penuh perhatian. Gara-gara menjadi istrimu, dia tinggalkan rumah yang penuh kehangatan dan keakraban. Semua itu sekarang dia tinggalkan demi ingin hidup bersamamu, ingin nikah denganmu. Sekarang dia ada dalam dekapanmu. Maka kamu harus menggantikan peran mereka semua. Mohonlah pertolongan kepada Allah, semoga kamu bisa seperti yang diharapkan istrimu. Suami istri yang berbahagia, kalian berdua harus sering ngobrol. Tepatnya pacaran, tapi pacaran yang halal. Kalau ngobrol, yang ngomong jangan hanya suami saja. Sedang istri hanya diam, tidak memberi respon sedikit pun. Atau istri saja yang ngomong, sementara suami bengong saja. Kalian berdua harus bisa menciptakan suasana ngobrol yang asik. Jangan seperti sebuah wadah kosong. Karena hal itu akan membuat teman ngobrol kita menjadi bosan. Berusahalah bercakap-cakap dengan teman ngobrolmu, maksudnya dengan pasanganmu suami istri secara aktif. Agar obrolan bisa nyambung, maka kamu harus punya bahan obrolan dalam banyak bidang. Masalah kesehatan bisa, ekonomi bisa, teknologi, pekerjaan, berita aktual, makanan, agama, filsafat, politik, dan lain sebagainya bisa kita jadikan sebagai obrolan. Sebagai seorang istri, sekali-kali ajukanlah pertanyaan-pertanyaan cerdas dan lucu atas suatu istilah yang kamu belum paham, agar suami merasakan bahwa istrinya dapat menangkap dan paham atas apa yang dikatakan. Seorang istri yang suaminya tidak suka membaca buku harus bisa bercerita dan ngobrol dengan obrolan yang bermutu, sehingga di mata suami, istrinya itu orang yang berpendidikan, berpengetahuan luas, banyak bacaan bukunya, tanpa suami merasa tersaingi, digurui, dan tidak merasa berwawasan sempit. Silahkan saja kalau mau ngobrol hal-hal yang bersifat hiburan, humor, bahkan yang saru-saru pun boleh. Tentu ketika tidak ada orang lain. Obrolan seperti ini bisa menambah kasih sayang antara kalian berdua. Ngobrolnya suami istri dengan penuh perhatian, diwarnai ketawa ketiwi, kadang-kadang genit, akan membentuk jalinan kasih sayang semakin kuat. Tapi ngobrol semacam ini khusus hanya untuk suami istri. Jangan pernah ngobrol seperti ini dengan orang lain. Bahaya. Jalinan kasih sayang yang sudah ada, perkuatlah sulamannya dengan omongan-omongan yang bagus dan menyenangkan. Pilihlah kalimat-kalimat indah. Jangan terpaku pada satu kalimat seolah-olah keputusan hakim yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sebelum membuat keputusan, sayogyanya dimusyawarahkan terlebih dulu. Keputusan memang di tangan salah satu pihak di antara keduanya. Tapi jangan sampai keputusan itu nantinya menyalahkan pihak lain. Bisa jadi pendapatnya malah yang lebih benar. Musyawarah itu artinya kamu memberi kepercayaan kepada teman musyawarahmu. Dan kamu berharap ada kebaikan padanya, maka tunggulah hasilnya setelah musyawarah. Mungkin ada pengaruh baik dalam dirinya setelah beberapa waktu. Janganlah kamu meremehkan pandangannya, karena kau telah mempercayainya dan mengajak musyawarah padanya. Sungguh itu merupakan saat yang menyenangkannya jika kamu benar-benar menyintainya. Membagi tanggung jawab dapat memudahkan dalam mengelola dan menjalankan roda rumah tangga. Dan itu berarti memberi kesempatan pada kalian berdua untuk menguasai pelaksanaan tugasnya. Bekerja samalah kalian berdua dalam mengerjakan berbagai hal. Tentu sesuai kemampuan masing-masing. Adalah salah memberikan seluruh tanggung jawab hanya pada satu pihak, karena itu melelahkannya. Cuman mungkin dia tidak berani menolak, atau enggan mengeluh dan menyatakan keberatannya. Dia tidak berani menolaknya selama masih kuat mengerjakan, tapi suatu saat akan meledak. Istrinya harus nyuci, masak, jualan, ngomong bayi, masih merawat mertuanya yang sudah tua yang sakit, masih harus mengantar anaknya sekolah, dan lain-lainnya. Sementara suaminya kelangkleng, udat-udut. Ketika pekerjaan istrinya kurang rapi, kurang tepat, dipaidu, dimarahi. Kalau begini caranya, ya sudah, tunggu saja meledaknya.
sedikit pemicu, keluarga ini akan berantakan. Mungkin dia bisa bertahan selama 1 tahun atau 2 tahun, bahkan 10 tahun. Namun ketika kelelahannya telah memuncak, maka akan meledak. Hidup ini memang penuh masalah. Dan membangun rumah tangga yang mawaddah, warohmah, sakinah bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya membesarkan dan mendidik anak-anak, itu juga sulit. Tidak mudah. Seiring dengan bertambahnya usia, bekerja di luar rumah adalah penderitaan. Jadi hidup ini banyak hal-hal yang membuat kita dalam suasana kecemasan, kekhawatiran, dan kesedihan. Kadang-kadang hidup ini kita rasakan dari hari ke hari terasa semakin rumit. Maka kalian berdua saat menghadapi situasi yang seperti itu harus saling meringankan. Jalani dan nikmati saja tahun-tahun pernikahan kalian. Nikmatilah hidup kalian berdua, meskipun harus lelah, penuh jerih payah, kerja keras dan perjuangan. Jangan tunda-tunda menikmati hidup berkeluarga sampai anak menjadi besar semua dan mapan. Tapi nikmatilah hidup berkeluargamu sejak awal pernikahanmu, sejak anak-anak masih kecil. Setiap fase kehidupan berkeluarga itu ada hal yang bisa dinikmati. Ada suasana-suasana mengasihkan yang bisa mendatangkan kesenangan. Jadi pandai-pandailah menikmati hidup yang kalian jalani. Wahai para istri, jangan tunda pergi keluar rumah dengan suamimu sampai anakmu tumbuh dewasa. Tapi ajaklah anakmu pergi bersama ayahnya. Anakmu kau gandeng di satu tangan dan tanganmu yang lain berpegangan pada lengan suamimu. Atau suami menggendong si kecil dan biarkan dia menikmati telapak tangannya saat dia menyelipkannya di bawah lengan Anda yang kuat. Lalu kamu, istrimu, anakmu berjalan-jalan menikmati pemandangan, maka kebahagiaan akan kalian rasakan karena kalian dalam kebersamaan. Jika keadaan rumah tanggamu terasa serba kekurangan dan terasa sempit, maka tetaplah berhusnuzon kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah, bahwa suatu saat Allah pasti akan memberi kelapangan. Bahkan jika hidup kalian berdua menjadi semakin sulit dan banyak susahnya, cinta di antara kalian berdua insya Allah akan membuatnya lebih mudah. Dan jika Tuhan telah menetapkan cobaan kepada kalian, pasti tidak diragukan lagi Allah akan memberikan rahmat pada kalian. Maka tetaplah kalian bersama-sama di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah iman, maka hal-hal lain yang kami sebutkan akan terkena pengaruh kekuatan iman. Yang dengan kekuatan iman itulah maka cinta akan datang. Dan cinta adalah sesuatu yang aneh, teka-teki yang aneh. Cinta adalah rahasia yang pelik dan misterius, tetapi tidak tersembunyi dari hati orang yang telah mewakafkan hatinya, cintanya untuk Allah. Mulai sekarang, jadikanlah hati dan cintamu hanya untuk Allah. Beberapa orang berbicara tentang cinta. Beberapa dari mereka bertanya-tanya tentang kebenaran cinta, tentang hakikat cinta. Sebagian orang ada yang sedang jatuh cinta, dan ada sebagian yang lain lagi ada yang merindukan datangnya cinta. Namun ada juga sebagian orang yang malah kehilangan cinta. Adapun mereka yang mengetahui rahasianya, berbahagialah mereka, berbahagialah. Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.